Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Duina dengan NIM 0704203018. Saya dari kelas biologi 1 dan di sini pembuatan video saya ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Mikroteknik Hewan, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Syukria MSc. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang akan saya bawa di video kali ini. Nah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan tentang mikroteknik itu apa sih? Nah, mikroteknik ini merupakan cara pembuatan sediaan histologi agar dapat diamati di bawah mikroskop. Mikroteknik yang akan saya bahas di materi kali ini yaitu tentang imunohistokimia. Selanjutnya yaitu apa sih itu imunochemistry? Nah, kalau kita jabarkan lagi, imunochemistry ini terdiri dari tiga kata, yaitu immuno, histo, dan chemistry. Nah, kenapa dia dikatakan imuno? Karena di sini immuno ini dia itu melibatkan reaksi antigen dan antibodi. Dan antigen apa yang dimaksud di immuno ini? Antigen yang dimaksud di immuno ini merupakan antigen target yang dimana yang akan kita selidiki dan yang akan kita identifikasi. Nah, imuno ini biasanya ada pada jaringan lalu diikat dengan antibodi, dan disinilah terdapat reagen karena reagen tersebut dia itu melibatkan antigen dan antibodi, maka disebut juga dengan imuno. Nah, selanjutnya itu ada histo. Kenapa dia dikatakan histo? Nah, sebab histo ini dia itu menggunakan jaringan hidup dan terdapat antigen yang berada di jaringan tersebut, maka dia disebutlah dengan histo. Nah, selanjutnya itu ada chemistry. Chemistry ini dia itu yang merupakan atau zat kimia yang melibatkan reaksi kimia, dan reaksi kimia ini dia itu melibatkan zat-zat pewarna, dan kemudian ada proses fiksasi dan proses-proses lainnya yang melibatkan larutan kimia. Nah, jadi kalau digabungkan dari ketiga definisi tersebut, imunochemistry ini dia itu merupakan suatu teknik pewarnaan yang berguna untuk mendeteksi suatu antigen target atau yang disebut dengan biomarker dengan menggunakan reaksi antigen dan antibodi dalam suatu reaksi kimia. Nah, pada pewarnaan imunohistokimia ini sudah banyak digunakan secara luas untuk mendiagnosis suatu proses neoplastik atau marker, atau juga disebut dengan petanda molekul spesifik yang bersifat karakteristik untuk tipe kanker tertentu. Dan imunohistokimia ini dia itu juga digunakan secara luas dalam riset dasar untuk memahami distribusi dan lokasi biomarker dari bagian jaringan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari IHC. Nah, manfaat dari IHC ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi. Dengan adanya mengidentifikasi atau memvisualisasi antigen target di dalam jaringan itu dengan tetap mempertahankan struktur mikronya. Dan oleh karena itu nanti ada proses fiksasi di mana proses itu yang akan membuat jaringan yang ada di dalam tubuh itu tidak akan berubah, dan artinya memang yang kita lihat sesuai yang ada di dalam tubuh ketika jaringannya masih hidup. Dan selain mengidentifikasi, kita juga bisa melokalisasi atau menunjukkan lokasi dan distribusi yang tepat dari antigen target, yang kemudian karakterisasi antigen target kita itu bisa tahu karakter itu suatu kelainan atau penyakit kanker. Nah, di beberapa sumber juga mengklasifikasikan tentang manfaat IHC. Yang pertama dari sebelah kiri atas dapat kita lihat bahwa morfologi sel dan bentuknya, dan dimana yang kedua itu ada protein lokalisation yang
yang berfungsi untuk melihat lokasi protein yang misalkan untuk sel-sel yang mengalami kelainan yang mau dilihat, dan misalnya itu ada mitokondria, letaknya itu berada di mana, dan kemudian misalnya kita mau lihat bentuk kromosom. Yang ketiga adalah cell division. Nah, cell division ini dia itu merupakan pembelahan sel, di mana proses pembelahan selnya itu seperti apa, ataukah normal ataukah abnormal. Dan yang terakhir yaitu cell signaling yang dapat memantau persinyalan yang ada pada sel. Nah, jadi sel itu biasanya kalau dia masih hidup, ketika itu dia itu akan diberikan suatu paparan, entah itu dari bakteri, entah itu dari virus, ataupun dari paparan obat, dan yang pastinya sel itu akan merespon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi IHC ini. Nah, IHC ini dia itu merupakan teknik yang penting dan banyak digunakan di berbagai laboratorium penelitian medis dan diagnosis klinis. Nah, yang pertama itu ada aplikasi bidang diagnosis. Nah, aplikasi bidang diagnosis klinis yang pertama ini dapat diaplikasikan pada bidang diagnosis. Contohnya pada penyakit kanker, otot, neurodegeneratif, dan itu biasanya kita dapat tentukan dan bisa membedakan sel kanker dan sel normal. Yang kedua itu ada prognosis kanker. Ketika dia bisa memprognosis kanker atau juga metastasisnya, jadi kalau sel kanker sudah metastasis, berarti biasanya dia akan mengekspresikan antigen tertentu yang lebih ganas dan bisa juga diprediksi dan direspon terhadap terapi. Dan itu biasanya sel kanker akan mengekspresikan marker-marker ini atau biomarker. Selanjutnya itu ada riset dan pengembangan. Nah, pada bidang ini, ketika kita ingin melihat paparannya, reaksinya terhadap proliferasi itu, ataukah menjadi apoptopsi atau cell signaling, dan bisa mengidentifikasi jenis struktur. Dan inilah gambaran seperti apa ketika kita memilih teknik imunohistokimia. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dari IHC. Yang pertama itu ada IHC didasarkan pada prinsip reaksi antigen dan antibodi. Yang kedua itu ada antibodi primer atau monoklonal atau poliklonal yang akan mengikat suatu antigen target pada jaringan dan membentuk kompleks sistem imun. Dan kompleks imun ini yang tersebut yang kemudian akan diikat oleh antibodi sekunder yang akan terkonjugasi dengan label tertentu, seperti pada enzim atau peroksidasi atau fluorophor. Yang ketiga ada ketika kromogen tertentu ditambahkan, enzim tersebut akan mampu mengubah kromogen menjadi warna tertentu yang tidak dapat larut dan juga dapat kita identifikasi di bawah mikroskop. Nah, contohnya itu ada pada gambar di slide berikutnya. Dan yang kemudian pada gambar satu ini kita itu mengidentifikasi sel yang sedang bereplikasi, yang dimana memang yang berwarna pink ini merupakan sel yang sedang bereplikasi. Nah, jadi ini merupakan sediaan yang menggunakan preparat fluorescen. Nah, jadi dia itu dilihat dari mikroskop fluorescen, dan biasanya kalau yang fluorescen ini itu biasanya latarnya berwarna hitam dan hanya sel-selnya saja yang memancarkan cahaya. Selanjutnya pada gambar ini kalau ini dia itu menggunakan pewarna enzim substrat yang merupakan sel-sel yang melakukan persinyalan, dan yang coklat itu merupakan sel-sel yang melakukan persinyalan, dan tergantung antibodi apa yang kita label dan tergantung kita mau lihat yang mana. Selanjutnya itu ada macam-macam metode immunochemistry. Nah, teknik pengecatan imunohistokimia ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi sel-sel yang spesifik yang berdasarkan komponen antigenik atau produk selulernya
dengan reaksi kompleks antigen dan antibodi. Dan di mana ini teknik imunohistokimia ini terdiri dari bermacam-macam, antara lain teknik imunofluoresensi, imunoenzim, avidin biotin, imunoglobulin, silver staining, dan teknik enzim anti-enzimatik. Dan teknik imunoenzim ini dia itu meliputi dari direct dan indirect. Selanjutnya itu teknik indirect. Terus teknik indirect ini dia itu membutuhkan inkubasi awal potongan jaringan dengan suatu antibodi primer spesifik untuk mencari antigen, dan dimana potongan tersebut itu dia itu dicuci dan diinkubasi dengan suatu ikatan enzim antibodi sekunder yang spesifik untuk imunoglobulin dari spesies sumber dari antibodi primer. Nah, pengertian marker merupakan suatu label atau tanda atau disebut juga dengan mark. Dia itu berfungsi untuk mengidentifikasi tempat pengikatan antara antigen atau protein yang spesifik dengan antibodi yang biasanya akan didapatkan pada antibodi, dan semacam marker yang akan digunakan yaitu dapat berupa senyawa yang berwarna, zat berfluoresensi, logam berat, label radioaktif, atau enzim. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja dari metode imunohistokimia. Nah, cara kerjanya itu dia itu yang pertama itu dimulai dari pengambilan jaringan dan kemudian pengambilan antigen. Nah, proses antigen retrieval ini dia itu biasanya bertujuan untuk mengembalikan bagaimana struktur protein atau antigen yang rusak pada saat proses fiksasi. Nah, kemudian dia itu akan dilakukan blocking endogenous enzymes, dan yang paling penting itu dia itu dilakukan karena tingkat kerentanan dari enzim untuk mengalami denaturasi dan inaktivasi pada saat fiksasi yang sangat bervariasi, dan dimana tahap ini blocking background itu merupakan staining yang bertujuan untuk membantu menghilangkan pewarnaan latar belakang yang tidak spesifik, dan kemudian akan dilanjutkan dengan antibodi primer, sekunder, dan substrat kromagen yang kemudian akan dilakukan pewarnaan atau counterstain dengan hematoksilin. Nah, selanjutnya akan dilakukan dengan mounting dan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Kemudian jaringan ini akan diolah dan terbungkus dengan parafin dan siap untuk dijadikan sebagai sediaan preparat histologi. Nah, jaringan dideparafinasi dan rehidrasi ini kemudian akan dibilas dengan buffer PBS atau dengan pH sekitar 7,4 sampai 7,6. Nah, setelah itu jaringan itu akan didiamkan setelah ditetesi dengan antibodi primer dan sekunder yang bervariasi selama 20 menit hingga 1 malam atau overnight. Nah, setelah didiamkan, maka aplikasi antibodi sekunder atau tersier jaringan tersebut akan dibilas dengan buffer yang sesuai dan dicelupkan ke dalam larutan label warna yang digunakan berupa kromagen 3,3 diaminobens iodin atau DAB. Nah, pewarnaan dengan hematoksilin ini dilanjutkan dengan proses mounting. Nah, metode imunohistokimia ini dia itu dapat terdiri dari dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Di mana metode langsung itu dia itu menggunakan antibodi yang spesifik, dan yang langsung itu dia terikat pada label. Gambar dari metode yang tidak langsung ini dapat kita lihat dari slide di atas. Nah, dari slide sebelumnya atau slide di atas dapat kita lihat bahwa metode tidak langsung dia itu menggunakan dua antibodi, dan antibodi pertama itu dia itu berikatan dengan molekul yang spesifik di jaringan, sedangkan antibodi yang kedua itu dia itu berikatan dengan antibodi yang pertama dan sekaligus dia itu berikatan dengan label. Nah, label ini dia itu yang paling sering digunakan adalah enzim yang mampu mengubah substrat menjadi molekul yang berwarna, dan label ini juga dia itu sering digunakan untuk prinsip fluoresensis
yang menghasilkan pendarah paparan cahaya atau paparan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian ada tahapan-tahapan dasar imunohistokimia, di mana yang pertama itu ada deparafinisasi dan rehidrasi. Dan di mana deparafinasi ini dia itu merupakan proses untuk menghilangkan parafin yang terdapat pada jaringan. Dan bagian jaringan ini dia itu harus dideparafinasi terlebih dahulu dengan silen dan kemudian dicuci dalam pengenceran etanol yang bertingkat untuk menghilangkan pelarut yang ada di dalam organik tersebut dan parafin yang ada di dalam jaringan. Yang kemudian ada rehidrasi. Nah, rehidrasi dan deparafinasi ini mungkin saling berkaitan ya kan. Dan rehidrasi ini dia itu merupakan proses memasukkan air ke dalam preparat jaringan pada objek gelas setelah proses deparafinasi. Yang kedua itu selanjutnya ada endogenous peroksidase blocking. Nah, endogenous peroksidase blocking ini dia itu merupakan proses yang sangat penting dalam imunohistokimia. Nah, inaktivasi endogenous peroksidase itu dilakukan dengan cara meneteskan 3% H2O2 di dalam PBS selama 30 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada protein locking. Nah, protein locking ini dia itu dilakukan dengan menggunakan normal serum ataupun larutan blocking seperti bovin serum, alumin atau juga bisa disebut dengan BSA, glatid, tripton, kasein, pepton, non-fat dry milk dan kasein. Kemudian ada inkubasi antibodi. Nah, yang dimaksud dengan antibodi di sini merupakan bagian dari pertahanan tubuh untuk menghilangkan atau mencegah adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan antibodi ini dia itu didapat dengan cara mengumpulkan darah hewan yang telah diimunisasi. Selanjutnya, antibodi ini yang sudah didapat tadi dari hiperimunisasi, dia itu disebut dengan antibodi poliklonal. Kemudian di sini ada metode pengecatan imunohistokimia. Nah, teknik pengecatan imunohistokimia ini merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi sel-sel yang spesifik dan berdasarkan komponen antigenik atau produk selulernya dengan reaksi kompleks antigen dan antibodi. Nah, kemudian di sini juga ada metode langsung direct methods atau metode langsung. Dan direct methods ini dia itu menggunakan hanya satu antibodi yang spesifik, dan pada metode ini dia itu menggunakan enzim antibodi konjugasi untuk mengikat enzim pada antigen yang terdapat di dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini disebut juga dengan indirect method. Nah, metode yang tidak langsung ini dia itu menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer atau tidak berlabel dan antibodi sekunder yang berlabel. Kemudian ada metode berlapis atau multiple layer method. Nah, metode imunohistokimia ini dia itu termasuk ke dalam metode yang berlapis, dan diantaranya yaitu metode eproksidase, antiperoksidase atau disebut juga dengan PAP, dan metode avidin biotin kompleks atau disebut juga dengan ABC. Nah, metode peroksidase, antiperoksidase atau PAP ini antibodinya primernya tidak dilabel, dan sebagai gantinya antibodi anti-enzim ini dia digunakan untuk membentuk jembatan antara antibodi primer dan enzim. Dan teknik ini mencegah perlunya konjugasi enzim pada antibodi. Selanjutnya ada metode avidin biotin kompleks atau disebut juga dengan ABC. Nah, ABC ini dia itu metode avidin biotin kompleks karena dia itu menunjukkan afinitas tinggi, dan diantaranya avidin dan biotin. Dan avidin yang berkonjugasi pada HRP yang akan membuat ikatan kuat dari avidin ke antibodi biotinilastid sehingga dapat menempatkan peroksidase pada tempat reaksi antigen dan antibodi di dalam jaringan. Demikianlah presentasi yang saya paparkan dari video ini. Jika ada kekurangan kata, tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.